Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Suci Eza Maulina, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas PGRI Madiun, program studi akuntansi dan keuangan. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di SMK Negeri 1 Warureja dengan materi menerapkan aset tetap pada akuntansi keuangan kelas 12. Berikut merupakan video pembelajaran yang akan saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pagi hari ini, marilah teman-teman berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Ketemu lagi di pembelajaran kita hari ini di pelajaran akuntansi keuangan. Ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, saya presensi terlebih dahulu ya. Alia Dwi Safitri, Alia Labiba, Apri Ayu Lestari, Putri Sastra, Ika Rusari, Nadia Fatma, Nadila, Nurul Hidayah, Elvina, Salsabila, Septi, Sinta Amelia, Sinta Octaviani, Titin, Vidya. Ya, karena ini masih ada yang sakit, silakan nanti kalian tetap menjaga kesehatan ya, tetap menjaga pola makan agar apa? Agar tetap sehat. Karena meskipun nantinya kita akan menghadapi ujian akhir semester. Jadi kondisikan badan kalian tetap fit agar tetap fokus dalam menempuh ujian. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang materi aset tetap. Sebelumnya, untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas apa ya? Ada rekonsiliasi, ada rekonsiliasi bank. Sekarang kita akan membahas tentang aset tetap. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Setelah melihat bahan ajar melalui media online, kemudian PowerPoint yang disampaikan oleh guru serta berdiskusi dalam pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama menyimpulkan pengertian karakteristik aset tetap dengan penuh percaya diri. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu menguraikan akun-akun yang tergolong ke dalam aset tetap melalui diskusi kelompok dengan kerjasama kelompok. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah mampu melakukan pencatatan harga perolehan aset tetap secara teliti. Dan selanjutnya untuk materi aset tetap ini, sebelum ke pembelajaran
bertanya terlebih dahulu tentang apa itu aset tetap. Sebelum kita mampu menjawabnya, silakan dibuka buku kalian masing-masing dan siapkan smartphone kalian masing-masing. Silakan dibuka bukunya tentang materi aset tetap. Saya sudah mengirimkan bahan ajar untuk dibaca terlebih dahulu. Sudah membacanya? Diharapkan dengan berliterasi ini kita dapat memahami terlebih dahulu tentang gambaran materi aset tetap yang akan kita pelajari hari ini. Oke, berdasarkan literasi tadi, ada yang sudah tahu? Apa yang kamu tahu tentang aset tetap? Ayo, silakan perkenalkan nama, kemudian boleh menjawab pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Haliza. Menurut saya, aset tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dioperasikan untuk kegiatan operasional dan dapat digunakan untuk di masa yang akan datang. Oke, Laila Nur Haliza tentang pengertian aset tetap. Sudah cukup lengkap ya menurut Laila Nur Haliza bahwa pengertian aset tetap tadi ada kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dioperasionalkan perusahaan, bernilai material, dan dapat digunakan di masa yang akan datang. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ke depan. Untuk lebih memahami tentang pengertian aset tetap, kita boleh mengambil poin-poin yang paling penting dari pengertian aset tetap. Yang pertama adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Poin yang kedua, berwujud maupun tidak berwujud. Kemudian dapat dinilai dengan satuan uang. Kalau harganya cuma 1.000 berarti bukan aset tetap. Dapat digunakan di masa yang akan datang. Artinya tidak hanya masa sekarang dapat digunakan, tapi bisa digunakan di masa yang akan datang. Periodenya panjang. Selanjutnya, berdasarkan dari pengertian singkat tadi, kita bisa mengartikan secara panjang tentang aset. Bahwa aset tetap adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud. Dapat dinilai dengan satuan uang dan dapat digunakan perusahaan pada masa yang akan datang. Paham? Tentunya untuk dapat mengenali itu aset tetap atau bukan, kita harus mampu menganalisis karakteristik dari aset tetap. Oke. Ada yang sudah membaca tadi tentang karakteristik aset tetap apa saja? Ada yang tahu karakteristik dari aset tetap? Silakan. Perkenalkan, nama saya Ella Lumilika Andila. Saya akan menjawab dari pertanyaan Bu Eza tentang karakteristik aset tetap. Salah satunya adalah memiliki nilai material yang cukup besar. Oke, betul sekali. Betul. Salah satu karakteristik aset tetap adalah memiliki nilai material yang besar.
akan datang juga. Masih ada karakteristik aset tetap yang lain. Silakan, ada yang mau menjawab? Ya? Ayo dari sebelah sini, silakan. Perkenalkan, nama saya Elvina Ristiana. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Eza. Salah satu karakteristik aset tetap yaitu digunakan dalam kegiatan operasional dan bukan untuk diperjualbelikan. Ya, karakteristik yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jadi tidak dijual, tetapi digunakan untuk operasional perusahaan. Misalkan ada meja. Jika meja itu masuk ke dalam persediaan barang, berarti itu bukan masuk kategori aset tetap. Tetapi jika meja itu digunakan untuk operasional perusahaan, maka meja tersebut masuk ke dalam kategori aset tetap. Oke, yang terakhir ada satu karakteristik aset tetap lagi. Ada yang mau menjawabnya? Ya, silakan. Perkenalkan terlebih dulu. Perkenalkan, saya Nadila Turoman akan menjawab pertanyaan dari Bu Suci Eza, yaitu apa karakteristik aset tetap. Salah satunya bukan merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan. Berarti betul sekali tadi yang sudah dijawab oleh kalian semua bahwa karakteristik aset tetap itu ada 4 macam. Untuk mengetahui suatu benda tersebut masuk ke dalam aset tetap atau bukan, kita harus paham karakteristik dari aset tetap. Karakteristik yang pertama, yang tadi sudah disebutkan, digunakan dalam operasional perusahaan, bukan untuk dijual. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu bukan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang itu berarti yang sengaja disimpan oleh perusahaan dan suatu saat akan dijual untuk kenaikan harganya, sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari nilai jual tersebut. Itu yang dimaksud dari investasi jangka panjang. Jadi apabila kita punya tanah, tetapi tanah tersebut tidak digunakan sengaja untuk investasi jangka panjang, tanah tersebut bukan kategori aset tetap. Karakteristik selanjutnya yaitu digunakan dalam jangka waktu tertentu. Artinya aset tetap tidak hanya digunakan dalam satu periode akuntansi saja, tetapi aset tetap digunakan dalam berperiode. Selanjutnya yang terakhir adalah memiliki nilai material yang cukup. Jadi aset tetap itu harus bernilai. Apabila bernilai kecil, bukan termasuk aset tetap. Biasanya kategori aset tetap nilainya sekitar 5 juta atau 10 juta ke atas. Jadi apabila nilainya relatif kecil, tidak cukup material, itu tidak termasuk ke dalam aset tetap. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis aset tetap. Sebelumnya di PowerPoint saya hanya ada jenis-jenis aset tetap 2 jenis, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Ada yang menjelaskan jenis-jenis aset tetap? Yang pertama yaitu aset tetap berwujud. Silakan Kartika. Perkenalkan, nama saya Kartika Ayu. Aset tetap berwujud yaitu aset tetap yang secara fisik dapat dilihat dan digunakan oleh operasi perusahaan. Terima kasih kepada Kartika yang sudah menjawab tentang pengertian aset tetap berwujud. Selanjutnya, aset tetap yang kedua yaitu aset tetap tidak berwujud. Ada yang mau menjelaskan aset tetap tidak berwujud? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Marina Indra. Saya akan menjelaskan pengertian tentang aset tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud atau intangible asset adalah aset yang memiliki panjang dan memberi manfaat bagi operasi perusahaan tetapi tidak memiliki bentuk fisik. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Karina bahwa aset tetap tidak berwujud ini aset tetap yang digunakan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya tetapi tidak ada wujud fisiknya. Lalu wujudnya apa? Kita bisa lihat dari contoh kedua. Apabila aset tetap berwujud, kita memiliki aset tetap tersebut dan ada bentuk fisiknya. Bisa dilihat, bisa dipegang, ada wujud fisiknya. Contohnya tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan. Sedangkan aset tetap tidak berwujud ini merupakan
aset atau kekayaan perusahaan, tetapi tidak terlihat, tetapi itu harus diakui. Contohnya apa? Hak paten, merek dagang. Contohnya merek Aqua. Merek Aqua ini meskipun tidak terlihat merek Aqua, tidak ada rupanya kan, tetapi ini merupakan merek dagang yang diakui oleh suatu perusahaan dan tidak boleh dimiliki oleh perusahaan yang lain. Selain itu ada hak cipta, biasanya lagu, kemudian ada goodwill. Gitu ya, paham tentang karakteristik aset tetap. Ya, selanjutnya cara perolehan aset tetap. Setelah kita memahami karakteristik dan pengertian aset tetap, kita akan coba memahami tentang bagaimana sih perolehan aset tetap tersebut. Nah, aset tetap dapat diperoleh dengan membeli atau membangun sendiri. Nah, untuk membelinya ini macam-macam. Ada membeli dengan cara lamsam atau gabungan, yaitu dengan menggabungkan suatu aset tetap satu paket dengan aset tetap yang lain. Contohnya, kita beli sound, nanti akan bareng dengan mikrofonnya, dengan stabilizernya dan lain-lain. Kemudian ada dengan cara pembelian namun kredit secara berkala, yaitu dengan angsuran. Kemudian dengan cara leasing atau pembiayaan, ada juga dengan cara trade-in, dengan menerbitkan surat berharga, atau juga dengan pemberian atau donasi, dan bisa jadi aset tetap tersebut dibangun oleh perusahaan itu sendiri. Setelah memperoleh, kita akan mengetahui berapa sih harga perolehan dari aset tetap tersebut. Harga perolehan itu adalah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai dengan aset tetap dapat digunakan. Nah, ini contoh perhitungan harga perolehan mesin. Berarti harga belinya berapa? Ditambahkan dengan biaya biaya. Contohnya biaya angkut, biaya reparasi, biaya instalasi, atau biaya-biaya yang lain sampai dengan aset yang kita beli tersebut dapat digunakan atau dioperasionalkan. Apabila ada diskon, diskon ini akan mengurangi harga perolehan mesin. Ini dia contoh perhitungan harga perolehan mesin. Pada 1 Januari 2021 perusahaan membeli mesin. Harga perolehannya 70 juta. Diskonnya 5%, biaya instalasinya 600.000, kemudian ada biaya angkutnya 200.000. Berapakah harga perolehan mesin? Untuk menghitung harga perolehan mesin ini, maka yang pertama kita akan menghitung harga belinya dulu. Berapa tadi? 70. Kurangi diskonnya dulu. 5% dari 70 juta berarti 3.500.000. 70 dikurangi 3.500.000. Instalasi mesinnya 600.000. Biaya angkutnya 200.000. Nah, berarti mesin bertambah debit, kreditnya kas. Tidak perlu mencatat seluruh biaya. Jadi jurnalnya bukan mesin 70 juta, diskon 3.500.000, biaya instalasi mesin 600, biaya angkut 200. Tidak, langsung nilai dari harga perolehan mesinnya dicatat ke dalam akun yang namanya mesin sebesar totalnya 68.300.000 rupiah. Kreditnya kalau bayar tunai berarti kas sebesar 68.300.000. Sampai sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Untuk pertanyaan lebihnya kita masuk ke diskusi saja. Selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok. Dalam satu kelas ini ibu akan membagi ke dalam 5 kelompok. Satu kelompoknya 7 orang, di mana nanti setiap kelompok ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik dan satu buah amplop yang berisi kartu aset tetap. Nanti di dalam kartu aset tetap tersebut kalian akan melihat gambar aset tetap dan kalian akan diwajibkan untuk menganalisis apakah di dalam gambar tersebut termasuk aset tetap atau bukan. Begitu ya.
sudah dipilih? Oke, saya bagikan lembar kerja. Sudah diterima setiap kelompoknya? Langkah yang pertama adalah silakan kalian dibuka LKPD-nya, kemudian tulis identitas kalian, nama kelompok kalian, kemudian nama anggota kelompok kalian. Kelompok pertama saya kasih nama jujur. Kelompok kedua adalah kelompok teliti. Kelompok ketiga kelompok kompak. Kelompok keempat disiplin. Kelompok kelima adalah cerdas. Oke, silakan berdiskusi. Amplopnya bisa dibuka. harus maju ke depan. Jadi satu kelompok nanti cukup 3 orang untuk mempresentasikan hasil dari kelompok masing-masing. Begitu ya? Silakan. Siapa yang bersedia maju terlebih dahulu? Kelompok mana? Kelompoknya Nadia Fatma dari kelompok disiplin. Silakan. Maju ke depan 3 orang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok disiplin ingin menjelaskan tentang materi aset tetap yang akan disampaikan oleh Nadia pada saat ini. Dari gambar yang kami dapatkan, di gambar pertama ada tanah. Di sini alasan ini adalah bukan aset tetap. Alasannya karena di
keempat, staples merupakan bukan aset tetap karena tidak memenuhi karakteristik aset tetap dan digunakan kurang dari 1 tahun. Gambar kelima ada mesin merupakan aset tetap karena bukan merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan, digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, digunakan perusahaan dalam jangka waktu beberapa periode dan memiliki nilai material yang cukup besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Awalur Ramadhani, saya dari kelompok kompak. Kenapa tanah di dalam gambar tidak termasuk aset tetap? Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok kompak karena dari yang gambar kami dapatkan di sini ada tertulis keterangan untuk dijual belikan. Jadi itu tidak termasuk aset tetap. Jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Untuk presentasi selanjutnya, ada yang mau maju ke depan untuk menjelaskan bagaimana cara menghitung harga perolehan. Ada yang bersedia maju ke depan? Kelompok ya, Karina ya, kelompoknya Karina. Silakan, 3 orang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok cerdas akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan ditulis oleh Mbak Laila dan dijelaskan oleh Adina Informatika. Silakan. Saya akan menjelaskan soal harga perolehan berikut. Soalnya adalah pada 1 Januari 2021 membeli mesin dengan harga 70 juta. Diskon pembelian 5%, biaya instalasi mesin sebesar Rp600.000 dan kemudian mesin harus diangkut sampai dengan gedung produksi dengan biaya angkut Rp200.000. Berapakah harga perolehan mesin? Nomor 2, dari soal nomor 1 di atas, buatlah jurnal harga perolehan mesin yang dibeli. Diketahui harga beli seharga 70 juta dan biaya diskon 5%, sehingga 70 juta dikali 5% menghasilkan 3.500.000. 70 juta dikurangi 3.500.000 menghasilkan Rp66.500. Sehingga total pendapatan harga perolehan adalah Rp67.300.000. Untuk jurnalnya, kita menggunakan akun mesin dan kas. Mesin berada di debit dan kas berada di kredit. Nah, mesin Dari penjelasan tersebut, apakah ada yang mau bertanya? Silakan, yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Dewa Jatuh Harja dari kelompok jujur ingin bertanya mengapa diskon mengurangi harga perolehan. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Dea Siatul Halida, saya akan menjawab pertanyaannya. Mengapa biaya diskon mengurangi harga beli? Karena harga diskon merupakan potongan harga, sehingga harga beli akan dikurangi biaya diskon. Jadi biaya yang seharusnya kita bayar 70 juta itu menjadi Rp66.500. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok tadi yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari pembelajaran hari ini. Begitu ya, sudah paham ya? Berarti kita sudah memahami tentang pengertian, karakteristik, jenis-jenis, serta bagaimana cara memperoleh aset. Selanjutnya, kita akan melakukan evaluasi pembelajaran yang sudah Ibu kirimkan melalui smartphone HP kalian. Silakan dibuka HP-nya. Saya sudah kirimkan link untuk soal tentang pengertian, karakteristik, jenis-jenis, dan cara menghitung harga perolehan aset. Silakan dikerjakan. Tulis identitas kelas, baru mengerjakan soalnya. Silakan kerjakan sendiri. Oke, sudah selesai mengerjakan. Bagaimana nilainya? Ada yang 100? Ada. Berarti kalian sudah memahami pembelajaran hari ini. Dilihat dari evaluasi pembelajaran yang sudah kalian kerjakan, kalian sudah mampu mengerjakan soal dengan baik dengan nilai di atas KKM. Gitu ya? Untuk selanjutnya, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah menjelaskan tentang ada pengertian, ada karakteristik, ada jenis, ada juga cara memperoleh aset tetap, dan yang terakhir cara menghitung harga perolehan. Selain itu ada yang mau menyimpulkan lagi apa yang sudah kita bahas hari ini? Silakan Mulan, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Aset tetap adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dinilai dengan satuan uang dan digunakan dalam operasi perusahaan, yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi perusahaan di masa yang akan datang. Oke, betul sekali. Ada pengertian dari aset tetap tadi, yaitu sebuah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya, yang dapat digunakan untuk masa yang akan datang dan memiliki nilai yang cukup atau materi. Oke. Tadi juga kita sudah menjelaskan ada jenis-jenis aset tetap. Ada berapa jenis aset tetap? Ada 2. Aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Ya. Diharapkan dengan dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini, kita dapat menerapkan pembelajaran hari ini di kehidupan sehari-hari. Oke, berdasarkan tadi kesimpulan yang sudah kita lakukan tentang pengertian aset tetap, ada jenis-jenisnya, karakteristiknya, dan lain-lain, kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Melalui pembelajaran hari ini, saya jadi tahu tentang pengertian karakteristik jenis-jenis dan cara menghitung harga perolehan yang akan bermanfaat
bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Jadi melalui pembelajaran hari ini kita bisa tahu tadi ada pengertiannya bahwa aset tetap di lingkungan sekitar kita itu termasuk aset tetap atau bukan, dan tentunya kita dapat menghitung bagaimana cara perolehan harga perolehan aset tetap. Begitu ya. Berarti sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah teman-teman berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.